Kamu peduli sama omongan orang, kamu peduli sama ekspektasi orang lain terhadapmu, kamu peduli sama semua hal kecuali dirimu sendiri. Badanmu lemas, pikiranmu sumpek, daan hidup rasanya kok gini-gini aja ya. Hidup terasa penuh tekanan, terlalu banyak tuntutan dan terlalu banyak beban, harapan, bikin overthinking setiap malam. Dan solusi tak kunjung datang karena terlalu banyak hal yang kamu pedulikan. Gimana kalau ternyata kamu terlalu peduli pada hal yang sebenarnya tidak penting untukmu? Kalau jawabannya iya, maka kamu nggak sendirian. Tapi coba bayangin, kalau ada cara untuk mengurangi beban itu semua tanpa merasa bersalah, tanpa takut dibilang egois, jawabannya ada. Dan itu semua terjawab dalam sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karya Mark Manson. Sebelum kita membahas buku seni bersikap bodoh amat, jangan lupa subscribe, like dulu dan aktifkan notifikasinya supaya kita selalu semangat memberikan informasi buku-buku menarik dari seluruh dunia. Buku ini mengajarkan seni besar tentang bagaimana mengurangi kekhawatiran yang enggak perlu dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Apa yang bakal kamu temui di sini? Sebuah perubahan besar dalam cara kamu melihat hidup, memaknainya dan menjalaninya. So, siap untuk mengguncang cara pandangmu? Let's dive in. Kita mulai cerita ini dari seseorang bernama Charles Bukowski. Dia bukan tipe pria baik-baik, mabuk, berjudi, mempermainkan wanita, bahkan bersikap kasar ke orang lain. Tapi di tengah kelamnya keadaan hidupnya, ada satu cahaya kecil yang enggak pernah padam. Dia ingin jadi penulis. Sayangnya, impiannya ditolak terus. 1 puluhan kali, ratusan mungkin, karena katanya tulisannya terlalu kasar, tidak layak, terlalu jujur. Tapi dia tetap nulis. Bukan karena dia yakin akan sukses, tapi karena dia bodoh amat. Gagal, ya sudah, ditolak, terserah. Tidak ada yang mau menerbitkan, siapa peduli. Yang penting, gue tetap nulis. Dan tahukah kamu, di usia 50 tahun ia akhirnya sukses. Jadi editor, jadi penulis terkenal. Tapi anehnya hidupnya tetap nggak selalu sempurna. Masih mabuk-mabukan, masih main wanita, masih keras kepala. Tapi setidaknya dia bahagia dengan jalan hidupnya sendiri. Buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat bukan ngajarin kita buat apatis, tapi ngajarin bagaimana memilah hal yang pantas kita pedulikan. Mark Manson bilang, kebahagiaan bukan soal hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita memilih masalah mana yang layak kita perjuangkan. Kita ini sering terlalu banyak mikir. Orang ini ngomongin gue nggak ya? Kalau gue gagal semua orang bakal lihat nggak ya? Gue harus selalu bahagia biar dibilang sukses. Padahal hidup itu tentang menerima bahwa tidak semua hal perlu kita pikirin dalam-dalam. Kadang kita terlalu peduli sama pendapat orang, padahal hidup kita ya cuman kita yang jalanin. Kadang kita kejar kesempurnaan, padahal luka dan kegagalanlah yang bikin kita utuh dan bertumbuh menjadi lebih baik. Yang kita perlukan bukan motivasi berlebihan, tapi satu kalimat sederhana: bodoh amat. Buku ini bukan cuma bicara tentang kebahagiaan instan yang kosong, tapi tentang keberanian untuk melepaskan beban-beban tak berguna. Dari cerita hidup Charles Bukowski yang penuh dengan penolakan dan kegagalan, sampai tips bagaimana cara kita mengatasi stres dengan cara yang lebih santai. Jika kamu merasa terkekang dengan ekspektasi orang atau merasa hidupmu terlalu rumit, maka buku ini bisa menjadi jawaban yang kamu cari. Dari buku ini, kamu bakal belajar 1. Bahagia itu bukan tanpa masalah, tapi tahu mana yang layak diperjuangkan. 2. Kamu nggak istimewa, tapi justru karena itu kamu bebas jadi dirimu sendiri. 3. Penderitaan adalah alat pertumbuhan, jangan lari, hadapi. 4. Kamu selalu punya pilihan. Bahkan saat merasa nggak punya, kamu tetap memilih untuk bertahan. Mungkin kamu capek karena mikirin hal-hal yang seharusnya bisa kamu lepasin. Mungkin kamu merasa nggak cukup karena standar orang lain. Tapi malam ini, coba tarik napas dan bilang pelan-pelan ke dirimu, gue berhak bahagia, dan gue berhak bodoh amat sama hal-hal yang nyakitin tapi nggak penting. Karena hidup yang baik bukan hidup yang sempurna, tapi
Hidup yang kamu pilih dengan sadar, dengan luka, dan dengan senyum kecil yang jujur dari hatimu sendiri. Kamu bisa bebas dari keinginan untuk disukai, bebas dari kekhawatiran yang tak perlu, dan bisa hidup lebih ringan. Dengan membaca sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, kamu akan menemukan cara baru untuk hidup yang lebih santai, lebih bahagia, dan yang terpenting, lebih sesuai dengan dirimu sendiri. Jadi, apakah kamu siap untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mulai bersikap bodoh amat dengan cara yang lebih bijaksana?